Hai guys, kembali lagi bersama gua. By the way, apa kabar para bondon pecinta adrenalin? Sakah yang ingatkan agar tidak kamalinaan alias kebablasan saat melakukan hobi yang ekstrim. Karena pada kesempatan kali ini akan mereview sekaligus membahas sebuah film yang cukup mengerikan bertemakan ketinggian. Dan bagi yang takut ketinggian, siap-siap aja pegangan sama ayang kalian seedian-ediannya. Itu juga kalau punya. Film ini berjudul Fall 2022. Film yang paling sering kalian request ini menceritakan dua wanita gelo yang sangat cinta dengan ketinggian. Hingga akhirnya salah satu dari mereka memiliki ide untuk memanjat tower. Tapi bukan tower sutet ya, melainkan sebuah tower bekas pemancar TV setinggi 600 meter. Edian sekali. Apakah mereka akan berhasil dan selamat sampai tujuan? Oh, tidak semudah itu. Oke lah, daripada kalian penasaran sampai pengen nyoba manjat jemuran tetangga yang ada cangcutnya, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa, silahkan subrek aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya. Film ini diawali dengan suasana pegunungan batu yang entah berada di mana. Lalu terlihat seorang wanita cantik bernama Becky sedang fokus memanjat tebing yang curam itu, ditemani suaminya yang bernama Dan. Mereka adalah pasangan serasi pecinta ketinggian. Hingga saat menemukan celah yang sulit, sang suami melompat lebih dulu dan mengaitkan sebuah penambat. Lalu ia pun menyuruh istrinya untuk mengikutinya. Ayo beb, keluarin jurus monyet lompatnya. Untung saja Becky berhasil. Di tengah suasana lope yang ekstrim, seorang teman yang lebih pro bernama Hunter mengajak mereka untuk segera naik dan jangan malulu bermesraan. Singkat waktu dan berencana mengaitkan penambat di dalam sebuah celah. Oh my god, ternyata celah itu merupakan sarang burung nasar. Hingga pada akhirnya Dan yang kaget pun terjatuh. Di tengah kepanikan dan berusaha meraih bebatuan di hadapannya. Namun karena tali kependekan, ia menyuruh Becky untuk memperpanjang tali. Bagaikan mimpi jatuh dari kasur dipan, Dan pun akhirnya modar terjun bebas ke alam barzah. Lalu film pun baru dimulai. Singkat waktu, 1 tahun kemudian, Sin beralih ke rumah Becky yang terlihat berantakan bak kapal pecah. Terlihat paket COD abu suaminya masih tersimpan dan belum dibuka-buka. Ternyata setelah 1 tahun lebih Becky masih belum bisa move on dari kejadian naas yang menimpa suaminya. Dan kini Becky sedang healing di Ojon's Bar sambil minum teh sisir rasa gula beton oleng. Hingga sepulangnya dari Ojon's Bar, Becky dihampiri ayahnya yang bernama Negan. Sang ayah pun terus menasihati anaknya ini untuk bisa move on dan jangan terus-terusan terpuruk. Akan tetapi Becky tidak mau move on dan malah memaki-maki ayahnya. Dan saat Becky pergi, si ayah berkata, anak gobloy denger, jikalau saat itu situasinya terbalik dan yang mati adalah kamu, ayah yakin si bangke suamimu itu tidak akan galau sepertimu. Entah kenapa si ayah tidak begitu suka dengan Dan. Tapi tetap saja anak durhaka ini tidak mengerti dan langsung pergi. Sekembalinya ke rumah, Becky kembali kumat dengan berusaha menelpon Dan di akhirat. Tapi jelas saja gagal karena memang si Becky ngadi-ngadi. Alhasil ia pun mencoba minum obat anti nyeri dada 30 tablet. Siapa tahu kegalauannya berakhir sekalian sama hidupnya. Tapi tiba-tiba, untung saja sebelum Becky menyesal di akhirat, Hunter pun menelponnya. Hingga ia pun mengurungkan niatannya. Dan tak lama kemudian Hunter pun mengunjunginya setelah sekian lama tak bertemu. Di kamar mereka pun curcol kamana karep. Hunter pun berkata jika ia khawatir dengan Becky semenjak Negan terus menelponnya. Dan kebetulan sekali Hunter ingin kembali mengajak Becky berpetualang. Ia pun menunjukkan sebuah tower tempat syuting film terpopuler, yaitu Maijah Naik Tower.
Hunter pun mengajak Becky untuk memanjatnya, karena dengan cara itu mungkin saja kegalauan Becky bisa hilang. Sekalian menabur abu dan yang selama ini ia simpan dari atas sana. Akan tetapi, Becky seolah ragu untuk mengiyakannya. Di keesokan harinya, saat Becky terbangun, ia pun mulai mendapat hidayah untuk bisa move on saat kembali melihat paket COD abu suaminya. Lalu ia menemui Hunter dan berkata, "Chong, ayo kita taklukkan Tower Maijah itu." Akhirnya, mereka pun membulatkan tekad untuk memanjat Tower Maijah. Di tengah perjalanan, Becky melihat foto-foto Hunter. Lalu ia pun heran saat melihat sebuah tangan cowok yang merangkul Hunter. Jelas saja Becky pun mencie-ciekan sahabatnya itu, karena dari dulu Hunter memang jarang pacaran. Namun saat ditanya siapa lelaki itu, Hunter berkata jika itu cuma salah satu teman biasa saja. Singkat waktu, saat maghrib tiba, mereka pun beristirahat di Ojon Rest and Peace. Sambil menunggu pesanan, Becky pun baru tahu jika Hunter kini adalah seorang VTuber. Hunter pun berkata, "Lah, itu mah gabut aja, siapa tahu aja dapat duit." Lalu saat baterai HP Becky lobet, ia pun meminta pelayan untuk diberikan colokan. Akan tetapi, karyawan ngeyel Mang Ojon ini malah berkata, "Kur modul neng, modal aja bayar apalagi listrik." "Ya sudah Bu, punten, kalau Tower Maijah di mana ya?" Dan menurut si pelayan, tower setinggi itu sangat mudah ditemukan dengan lampu yang menyala di atasnya. Kemudian, Hunter mengajarkan sedikit trik pupulung listrik untuk bisa ngecas tanpa bayar. Canghong sekali. Di keesokan harinya, Becky pun bersiap untuk melanjutkan petualangan. Namun saat melihat tombol gede milik Hunter, ia pun bertanya, "Ngapain pakai baju gitu?" "Ah, biasa biar banyak viewers." Hey guys, Danger D here and hi. Setelah opening nge-vlog, mereka pun langsung berangkat. Hampir saja sebuah tronton mencium mobil mereka akibat terlalu fokus nge-vlog. Apakah ini pertanda? Setibanya di gerbang tower, mereka pun tak menyangka jika gerbang ini digembok. Akan tetapi, hal itu tidak menghambat niatan Hunter dan mengajak Becky berjalan kaki saja. Di perjalanan, Hunter terus ngevlog sambil memamerkan tombol besar miliknya. Hingga tiba-tiba mereka melihat beberapa burung nasar sedang memakan bangkai hewan. Melihat hal itu, Becky pun tiba-tiba teringat dengan kematian suaminya yang diakibatkan seekor burung nasar. Setibanya di depan tower, Becky pun merasa ngeri dengan tingginya yang benar-benar gak ngotak. Akan tetapi Hunter malah semakin bersemangat dan terus ngevlog ketinggian dari tower itu. Ia pun berjanji kepada para subscribernya untuk menaiki tower itu sampai puncak. Akan tetapi Becky yang merasa ngeri semakin ragu untuk menaikinya. Namun Hunter seperti biasa menyemangatinya. Dan hingga pada akhirnya Becky pun mau untuk menaikinya. Saat Hunter seperti tidak merasakan ketakutan, beda halnya dengan Becky. Di tengah rasa ngagibrig, Becky terus menaiki tangga reyot itu sedikit demi sedikit. Hampir saja besi yang berkarat itu membawanya ke alam lain. Singkat waktu, akhirnya mereka sampai di setengah perjalanan. Dan saking tingginya, mereka pun bisa melihat keadaan kota dari kejauhan. Hingga setelah cukup beristirahat, mereka pun kembali melanjutkan pendakian.
Dan setelah cukup lama mendaki, akhirnya Hunter pun sampai di perhentian pertama. Ia pun mengajak Becky untuk segera menyusulnya. Sesampainya di ketinggian ini, Becky sudah sangat ketakutan. Namun Hunter berkata jika masih ada 60 meter lagi untuk sampai ke puncak. Dan tentunya dengan tangga yang terekspos. Oh my god! Meskipun takut, Becky berusaha berani untuk melanjutkannya. Hingga di tengah pendakian, sebuah parabola menghalangi tangga. Dan itu akan cukup menyulitkan. Akan tetapi bagi Hunter itu semua tidak ada apa-apanya. And I'm not going to let that happen. Okay. Saat mereka berhasil melewati parabola, tiba-tiba sontak Becky pun khawatir dengan suara itu. Akan tetapi tinggal beberapa meter lagi mereka sampai di pucuk tower. Akhirnya, mereka pun sampai di puncak tower yang memiliki pemandangan yang menakjubkan. Kemudian mereka lanjut mendokumentasikan momen ini dengan drone. Dan geloknya, Hunter ingin mendapatkan rekaman terbaik untuk ia publish di VTube. Ejian sekali, benar-benar wanita yang sengklek. Lalu Hunter menyuruh Becky untuk melakukan hal yang sama guna menghilangkan rasa takutnya. Meskipun sedikit ragu, tapi ia berusaha untuk berani. Halah. Dan setelah melakukan hal gelo itu, mereka pun terlihat bahagia. Hingga tibalah saatnya Becky menabur abu dari suaminya. Setelah membuka paket, Becky pun berdoa. "A, hari ini Neng akan mengawurkan AA dari atas tower bekas syuting Maijah. Dan AA akan menyatu dengan angin seperti polusi udara. Selamat tinggal." Lalu Becky pun heran saat melihat Hunter juga ikut menangis. Namun menurutnya, ia hanya terbawa suasana dan juga kelilipan debu Sidan. Lalu setelah semua ritual dilakukan, mereka pun sepakat untuk segera turun. I've got you. Oh my god! Tangga untuk mereka turun tiba-tiba copot dan hampir membuat Becky modar. Dengan sekuat tenaga, Hunter menarik Becky. Saking ngerinya kejadian itu, mereka pun hanya bisa tertawa. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Ekspresi mereka pun berubah saat menyadari tidak ada tangga lain untuk mereka bisa turun. Di tengah kepanikan, suasana pun semakin meriah saat HP mereka tidak mendapatkan sinyal. Ah, biasa. Cukup aneh memang, katanya satelit di atas. Konspirasi kah? Saat mereka kebingungan, tiba-tiba Becky menemukan sebuah kotak darurat yang berisi teropong dan juga flare gun.
cukup berguna untuk meminta bantuan. Lalu Becky baru sadar jika tas yang berisi air dan makanan terjatuh dan nyangkut di atas parabola. Keadaan itu pun membuat mereka semakin panik. Akan tetapi Hunter berusaha menenangkannya. Dan tanpa Becky sadari, pahanya terluka akibat goresan besi berkarat. Lalu Hunter berkata jika kita harus bersabar karena mungkin saja suara tangga yang jatuh akan terdengar oleh orang-orang dan mereka akan mengirimkan bantuan. Saat Becky percaya, namun sepertinya Hunter tidak begitu yakin akan hal itu. Singkat waktu, dengan teropong yang mereka dapatkan, Hunter pun terus memantau sekitar untuk mencari bantuan. Hingga mereka pun menemukan sebuah trailer bobrok yang seperti rumah-rumahan para psikopat. Dirasa tidak ada penghuninya, mereka pun mengabaikannya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Hunter memiliki ide untuk meminta bantuan kepada para followersnya. Mengingat di bawah ia masih mendapatkan sinyal, mereka pun mencoba di mana terakhir kali mereka mendapatkan sinyal. Lalu Hunter pun membuat status IG dengan meminta bantuan jika mereka terjebak di Tower Maijah. Lalu ia mengikat HP tersebut dan segera mencari sinyal. Hi. Come on. That's the end. I didn't hear anything. Namun karena tali tidak cukup panjang, Hunter pun mencoba cara lain yang lebih ekstrim. Are you okay? Shit. Oh shit. Oh my god, Hunter. I don't hear anything. Nothing. Okay, you need to come. Tapi tetap saja usaha mereka tidak membuahkan hasil karena kemungkinan sinyal masih berada jauh di bawah sana. Kemudian Becky mempunyai ide untuk menerjunkan HP ke bawah sana. Dengan begitu sinyal akan mereka dapatkan dan pesan akan terkirim. Dengan menggunakan sepatu Hunter dan dijejal menggunakan kaos kaki, mereka mencoba agar HP tidak rusak. Namun dirasa belum cukup, kutang mahal Hunter pun ikut dikorbankan. Apakah HP mahalnya selamat? Untuk kali ini gak bodoh amat karena mereka harus memastikan itu berhasil. Singkat waktu, sambil harap-harap cemas, Hunter terus memantau keadaan sekitar. Lalu tiba-tiba Hunter melihat ada seorang pulungers berada di bawah mereka. Dengan segala cara mereka mencoba untuk meminta tolong. Namun bisa kita lihat HP yang mereka lemparkan tadi tidak selamat dan rusak. Namun sialnya si Abah ini tidak peka dan menganggap itu cuma sepatu butut yang cuman sebelah. Di tengah kepanikan, Hunter melihat si Abah pergi menuju trailer butut. Dirasa itu tempat tinggalnya, mereka pun seolah memiliki harapan untuk selamat dan berencana meminta bantuan menggunakan flare gun ketika hari sudah gelap. Singkat waktu, maghrib pun tiba. Becky pun menunggu sambil mengenang rekaman acara pernikahannya. Tapi tiba-tiba ia melihat Hunter yang seolah bersedih ketika melihatnya menikah dengan Dan. Namun belum sempat bertanya, Hunter menyuruh Becky untuk segera menembakkan flare gun. Akhirnya, si Abah dan seorang temannya pun melihat keberadaan mereka. Di tengah kebahagiaan, mereka pun menunggu kedatangan si Abah yang kini sudah sampai di tempat mereka memarkir mobil. Tapi ternyata si Abah malah memaling mobil Hunter dan langsung meninggalkan mereka. Ejian sekali. Di tengah kesedihan, mereka pun hanya bisa pasrah menunggu keajaiban. Di malam harinya, mereka pun bertahan sembari menahan dinginnya suhu gurun. Lalu, saat melihat tato angka 143 di kaki Hunter, Becky pun semakin yakin jika temannya ini pernah menjalin hubungan spesial dengan almarhum suaminya.
Karena angka tersebut adalah kata pengganti dari kalimat I love you yang selalu suaminya katakan kepada dirinya. Dan benar saja, Hunter pun mengaku jika ia pernah menjalin cinta selama 4 bulan dengan suami Becky. Ia pun meminta maaf karena hilaf. Sontak Becky pun syok parah mendengar hal itu. Di keesokan harinya, curhatan antara mereka berdua masih berlangsung. Dan ternyata Hunter lah yang lebih dulu berpacaran dengan Dan. Namun karena Becky akan menikahi Dan, akhirnya Hunter pun memutuskan hubungannya dengan Dan. Itulah sebabnya Hunter terlihat bersedih saat melihat Becky bersama Dan menikah. Sudahlah, toh bukan drakor, lanjut kepada ketegangannya. Setelah menunggu 24 jam, akhirnya mereka sadar jika HP yang mereka jatuhkan gagal mengirimkan bantuan. Becky pun merasa jika sudah tidak ada harapan lain, mengingat persediaan air dan makanan pun terjatuh dan nyangkut di parabola. Padahal jika tasnya tidak jatuh, mereka bisa menggunakan drone untuk meminta tolong. Hingga pada akhirnya, Hunter pun memberanikan diri untuk turun dan mengambil tas itu. Meskipun Becky melarang, namun sudah tidak ada cara lain. Saat tali habis, Hunter berusaha meraih tas yang tersangkut. Namun dirasa sulit, Hunter memberanikan diri dengan memperpanjang jangkauannya. Untung saja, dengan jurus Tarzan X, Hunter pun mampu mendarat di atas parabola. Dan setelah dicek, ternyata memang tidak ada satupun tangga yang tersisa. Kemudian, Hunter pun kebingungan saat ia akan kembali karena tali terlalu jauh. Padahal mah geserin aja sama si Becky dari atas, kan gampang. Akhirnya, Hunter pun menggunakan tongsis untuk mengaitkan tas. Jika tuh geserin talinya atuh Becky. Saat Hunter berhasil, si beban malah kegirangan di atas. Lalu Hunter pun bersiap untuk melompat. Halah, untung saja berhasil. Kemudian Hunter menyuruh Becky untuk menariknya. Betapa syoknya Becky saat Hunter tiba-tiba terpleset dan jatuh. Apakah dia baik-baik saja? Syukurlah Hunter mampu bertahan dan bergelantungan di tas. Dan karena tangan Hunter terluka, ia pun tidak bisa berbuat apa-apa selain ditarik oleh Becky. Untung saja Hunter mampu kembali dengan selamat meski dengan tangan yang terluka. Namun saat Becky minum, Hunter malah menolak untuk minum. Cukup aneh. Kemudian Becky mulai menulis catatan untuk meminta tolong. Lalu ia simpan di dalam drone. Tapi sialnya, baterai drone malah lobet. Daripada jatuh percuma, Becky pun menarik kembali drone tersebut. Tepat pada waktunya, Becky menangkap drone yang sudah kehabisan baterai. Melihat keadaan yang semakin sulit, mereka pun tidak tahu harus berbuat apa. Singkat waktu, malam pun kembali poek. Tiba-tiba Becky teringat sebuah trik yang pernah diajarkan Hunter untuk maling listrik, yaitu dengan cara mengecas baterai menggunakan mangkok bohlam. Dan kebetulan sekali tower ini masih memiliki bohlam yang menyala. Di keesokan harinya, Becky pun bersiap untuk mengecas baterai, sedangkan Hunter hanya bisa berdoa karena tangannya terluka.
Setibanya di pucuk, Becky langsung membuka bohlam, namun saat dicoba, baterai tidak tercas. Dirasa colokannya kurang panjang, Becky pun menggunakan peninggalan cincin kawinnya sebagai tahanan. Akhirnya, drone pun mulai mengecas. Itu berarti Becky harus bertahan sampai baterai terisi penuh. Tapi tiba-tiba, seekor burung nasar mencium luka busuk di kaki Becky. Si anyim! Gara-gara burung itu, tasnya pun sampai terjatuh. Di tengah serangan burung bangke yang kian brutal, Becky terus bertahan sampai baterai penuh. Akhirnya, baterai terisi penuh. Becky pun segera turun. Kemudian Becky berniat menerbangkan drone di jam sibuk penginapan supaya pesannya bisa terbaca oleh pengunjung. Itu berarti ia harus menunggu sekitar 2 jam lagi. Singkat waktu, Becky mulai teringat dengan ayahnya. Ia pun sadar jika selama ini ayahnya benar dan begitu menyayanginya. Ia pun berharap jika mampu selamat, Becky bisa lebih menghargai ayahnya. Setelah 2 jam berlalu, akhirnya jam sibuk hotel pun tiba. Becky pun bersiap untuk mengirimkan pesan menggunakan drone yang sudah terisi penuh. Si anjing. Kesialan pun belum berakhir saat drone yang ia terbangkan malah dihantam tronton. Dan gobloynya, si supir yang takut dimintai ganti rugi langsung pergi tanpa sempat membaca pesan. Singkat waktu di sore harinya, burung nasar sudah bersiap untuk memakan mereka jikalau mereka menjadi bangkai di atas tower Maijah. Lalu, di tengah keputusasaan, Becky berbincang-bincang dengan Hunter tentang apa yang harus ia lakukan. Dan satu-satunya cara hanyalah HP yang masih ia pegang. Becky pun meminta Hunter untuk memberikan satu sepatunya yang masih tersisa, karena dirinya sudah tidak memakai sepatu. Tapi tiba-tiba Hunter berkata, "Aku tidak bisa memberikanmu sepatu, karena aku tidak ada di sini. Lihatlah ke bawah, sepatuku ada di atas parabola." Oh, ternyata. Sebenarnya Hunter sudah mati ketika ia mencoba meraih tas, karena nyatanya Hunter terjatuh dan nyangkut di atas parabola. Jadi yang selama ini menemani Becky adalah hantu, atau bisa juga hanya halusinasi Becky saja karena rasa trauma atas kematian Hunter. Dan selama ini pula Becky berjuang seorang diri di atas tower. Ketika badai menerjang, Becky semakin merasa putus asa. Ia pun pasrah dan merasa tidak akan bisa bertemu lagi dengan ayahnya. You were right about everything, and I love you. Singkat waktu setelah badai reda, terlihat Becky terkujur kaku di atas tower. Apakah Becky meninggal? Ternyata semua itu hanyalah trik agar Becky mampu menghabisi burung bangkai itu dan menjadikannya asupan nutrisi untuk bisa bertahan dan mengisi energi. Dan setelah tenaga terkumpul, Becky pun berniat dengan mencoba turun ke tempat jasad Hunter. Melihat jasad temannya, Becky pun merasa bersedih.
namun ia harus bisa selamat bagaimanapun caranya. Kemudian Becky mengirimkan pesan permintaan tolong kepada ayahnya dengan menggunakan sepatu Hunter, berharap kali ini HP-nya tidak hancur. Lalu Becky meminta maaf kepada Hunter karena ia ingin memastikan jika kali ini pesannya bisa terkirim. Singkat waktu, akhirnya pesan Becky terkirim kepada ayahnya. Lalu ayahnya pun ngabret tancap gas edan-edannya ke lokasi tower Maijah. Dan untungnya, tim penyelamat sudah lebih dulu sampai di tempat itu. Saat si ayah datang, ia pun syok parah saat melihat seonggok jasad sedang diamankan para petugas. Tapi tiba-tiba... oh, ternyata Becky sudah diselamatkan tim SAR, dan jasad itu adalah jasad Hunter yang entah seperti apa keadaannya. Meskipun dipenuhi kesedihan, namun pada akhirnya Becky sadar akan kasih sayang sang ayah dan mungkin akan lebih baik menghargai hidup yang singkat ini. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana? Sangat menegangkan sekali bukan? Terlepas dari ketegangan yang begitu terasa, drama yang disajikan di film ini cukup menyentuh perasaan. Berawal dari cinta segitiga, dua sahabat ini mempunyai hobi yang sama, yaitu memonyetan. Hingga setelah kematian dan akibat insiden tragis, Hunter pun kembali datang dan berusaha menghibur Becky untuk menaiki bekas tower tempat syuting Maijah Naik Tower. Setelah melewati berbagai macam kesialan yang gak ngotak, akhirnya Becky berhasil selamat berkat jasad Hunter yang ia lempar. Pesan di film ini adalah, janganlah kalian cari mati. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Fall 2022. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya. Bye.